Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di kelas Okuri. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana caranya kita bisa menambahkan icon di website kita gitu ya. Karena icon ini memang cukup penting di dalam website gitu ya. Jadi ada banyak sekali icon yang tersedia di internet. Salah satunya Font Awesome. Ini untuk iconnya seperti ini untuk Font Awesome. Lalu kita juga bisa menggunakan Iconify atau Icon Hub, iconhub.io. Ini ada Font Awesome ya, untuk mencari icon-iconnya. Nah, ya ini ada banyak sekali icon ya yang tersedia, ada yang pro, ada yang free. Untuk Font Awesome ini ada sekitar 7.865 icon. Selanjutnya ada Icon Hub, ini ada sekitar 412 icon. Silahkan teman-teman coba sendiri, tapi untuk pertemuan kita kali ini kita akan menggunakan icon dari Bootstrap-nya langsung ya. Jadi Bootstrap juga sudah menyediakan iconnya sendiri. Kita langsung masuk ke bootstrap.com ya, getbootstrap.com. Lalu kita scroll ke bawah. Di sini sudah pernah saya singgung di pengenalan Bootstrap bahwa Bootstrap ini punya icon ya. Selanjutnya kita tekan saja get bootstrap icon. Oke, di sini ada banyak sekali icon yang dibutuhkan mungkin oleh kita ya. Contohnya kita butuh icon printer. Nah, ini ada printer ya. Selanjutnya kita butuh icon Word misalkan. Nah, ini ada icon Word. Kita butuh icon Write. Nah, ini ada banyak sekali ya icon Write. Oke, mungkin cukup sekian dulu pengenalannya. Kita langsung lihat salah satu icon. Di sini di Bootstrap ada 3 cara untuk menambahkan icon di website kita ya. Yang pertama itu dengan download ya, download SVG or edit, to use or edit. Oke. Selanjutnya kita bisa masuk ke text editor kesayangan kita ya. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Ini kita coba copy saja dari pertemuan kita yang kemarin, lalu saya membuat file baru dengan nama icon.html. Nah, ini saya pastekan saja di sini. Di sini saya ganti title-nya menjadi icon di Bootstrap, sorry. Ya, ini icon di Bootstrap. Selanjutnya di sini saya hanya butuh kontainer saja ya. Mungkin saya H1 belajar embed icon di Bootstrap. okuristudio.com seperti ini ya. Kita buka dengan live server. Ya, belajar embed icon di Bootstrap bersama okuristudio.com. Oke, yang pertama kita coba dengan icon alarm saja ya. Kita coba download SVG-nya. Ya, ini sudah terdownload ya. Kita buka downloadan kita, lalu kita copy saja ke folder Bootstrap kita ya. Di sini saya sudah buat folder img. Untuk kemarin kita belajar gambar ya. Sini saya pastekan saja alarm.svg filenya gitu ya. Selanjutnya kita close. Kita lihat di text editor kita, di sini sudah ada alarm.svg ya. Oke. Selanjutnya kita akan embed dia di sini. Contohnya kita akan memulai dengan H4. Misal H4 ya. Di sini
embed gambar dari embed icon dari download. Seperti ini saja ya. Oke, ketika sudah, di dalam tag H4 ini kita tambahkan image saja. Image src-nya berarti emg/alarm.svg. Alternatifnya icon alarm seperti ini. Kita lihat ya. Nah, ini sudah muncul ya gambarnya. Ini bisa kita coba juga, kita berikan kelas untuk memberikan besarnya, atau kita bisa menggunakan width saja. Besarnya mungkin kita berikan 30 pixel. Nah, seperti ini bisa diperbesar ya. Seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana caranya kita memakai web font. Jadi kita tinggal menambahkan kelas i, terus bi alarm gitu ya. Atau kita coba contoh icon yang lain ya. Kita contoh icon print. Icon print saja. Ini ya, icon print fill. Nah, ini bi print fill ya. Nah, oke. Kita coba pastekan saja di sini. Kita buat lagi, misal H4. Di sini icon embed web font gitu ya. Web font. Nah, web font. Nah, selanjutnya kita embed kelas i-nya ya. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini tidak ada ya, tidak ada font iconnya. Kenapa? Karena kita harus install terlebih dahulu. Kita bisa lihat di sini. Kita balik ke Bootstrap iconnya. Lalu kita klik yang bagian ini, install. Nah, karena kita terinstall menggunakan jaringan internet, kita bisa menggunakan yang ini. Ya, ini CDN-nya. Oke, kita bisa taruh di bawah CSS-nya. Ya, CSS Bootstrap-nya ya. Ini kita kasih komen kan icon Bootstrap gitu. Bootstrap kurang ya. Seperti ini, supaya kita tahu ya ini sebenarnya gunanya apa. Oke. Kita coba lihat lagi di sini ya, benar ya. Sini sudah ikonnya sudah ada gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan mencoba telepon fill saja ya. Kita coba yang ketiga. Ini copy HTML. Jadi kita tinggal copy saja. Ini kita copy. Terus kita coba buat H4 di sini. Icon embed HTML gitu ya. Terus di dalamnya kita akan memasukkan SVG-nya gitu ya. Ini SVG-nya kita masukkan. Jika kita lihat di sini, nah ini sudah ada. Oke, pertanyaannya adalah apakah kita butuh gitu. Kita butuh import seperti ini untuk yang icon embed.html. Itu kita tidak terlalu butuh ya, atau tidak butuh. Jika kita tidak memasangnya, ini saya hilangkan, dia tetap ada ya, tetap bisa. Jadi yang hilang adalah embed web font. Ini yang diperlukan di embed web fontnya ya. Nah, untuk rekomendasinya saya merekomendasikan yang icon embed font karena lebih gampang ya, kita tinggal menambahkan bi printer fill gitu. Nah, oke, selanjutnya kita akan belajar customize ya. Di sini ada di depan dulu, lalu di sini ada inline text, ada example link text dan lain sebagainya. Ini kita bisa coba di sini ya. Jika kita lihat di sini rata-rata di belakangnya ya. Untuk kita taruh di depannya, kita bisa memindahkan tulisan ini ya, tulisannya ke
sesudahnya ini ya, atau EMG atau SVG ini. Contohnya seperti ini. Nah, jadi dia memulai terlebih dahulu ikonnya lalu tulisannya gitu ya. Oke, selanjutnya kita coba untuk yang example link text ya. Kalau link text kita bisa coba dengan tag anchor seperti itu. Tag anchor, terus kita kasih misalkan di sini klik link di samping ini, misal gitu ya. Terus kita mau kasih icon right ya, contohnya right. Ini ya, right fill, kita copy saja yang web font. Saya lebih suka yang web font. Di sini tinggal berikan saja, kita lihat. Nah, seperti ini ya. Seperti ini. Selanjutnya kita coba yang button ya, yang button. Kemarin kita sudah belajar button, silahkan kita coba lagi di sini dengan tag button. Lalu di sini saya mau ambil ini ya. Nah, selanjutnya di button kita memberikan kelas ya, jangan lupa kelasnya btn primary atau danger saja biar warnanya merah. Nah, seperti ini. Oh, ini belum ada PR-nya. Nah, seperti ini. Seperti itu ya. Itu sangat gampang sekali untuk membuat ini. Selanjutnya untuk yang lain-lain silahkan kalian bisa ekspor sendiri ya, tinggal diubah-ubah saja untuk posisinya dan gunakan tag-tag yang sudah dipelajari di HTML dasar gitu ya. Untuk linknya kalian bisa lihat di deskripsi atau di sini saya sudah embed juga untuk linknya. Oke teman-teman, untuk belajar icon di Bootstrap kita cukupkan sampai di sini terlebih dahulu gitu ya. Nanti kita akan lanjut bagaimana caranya kita membuat pagination dan breadcrumb gitu. Kalau untuk teman-teman yang belum paham apa itu breadcrumb dan pagination, silahkan cari-cari terlebih dahulu di internetnya masing-masing, di perangkatnya masing-masing. Jangan lelah untuk belajar. Saya ucapkan terima kasih.